ulang di podcast Gas Gibahin Audit School. Perkenalkan, aku Rian Dan aku Alvino. Kita berdua bakal menemani kalian selama podcast ini. Tapi tenang, gak cuma bakal kita berdua nih. Kenapa tuh kita bakal kedatangan dua narasumber yang keren banget dan yang pastinya udah sebar di bidang audit. Ya, langsung saja kita sambut dua calon auditor kecil kita. Oke, mungkin sebelum kita tanya-tanya lanjut nih, mungkin kalian bisa perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fitran Rostuti sebagai calon auditor bekerja di Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan aku Kayumis saat di sini sebagai calon auditor di Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren banget ya. Nggak salah kita ngundang mereka ke sini. Kelihatan banget dari bodinya kayak udah korporat. Dan bahkan apalagi banyak hal yang masih kita bingung tentang audit. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, sebenarnya aku masih agak bingung nih. Mau nanya dulu ke kalian, apa sih perbedaannya audit internal dan audit eksternal itu? Supaya kedepannya kita juga bisa belajar lebih paham nih tentang dunia audit. Oke, ini di sini saya mau jelasin ya. Jadi di dunia perusahaan atau organisasi kita mengenal dua jenis audit, yaitu ada audit internal dan audit eksternal. Nah, biasanya perusahaan yang besar yang udah punya nama itu punya audit internal. Nah, jadi tugas seorang auditor internal itu lebih ke merancang, memastikan sistem pengendalian internal itu berjalan dengan baik. Misalnya terkait dengan pengelolaan arus kas, rembes, pencairan dana, penggajian, sampai dengan sistem absensi karyawan. Jadi intinya auditor internal itu berada pada sisi manajemen yang tujuannya untuk membantu perusahaan mencegah lewat kontrol internal yang kuat. Seperti itu. Nah, bedanya sama eksternal, kalau eksternal tuh dia biasanya datangnya dari luar perusahaan, itu dari kantor akuntan publik atau KAP. Nah, tugasnya tuh kalau tadi internal kan dia yang merancang dan memastikan gitu. Kalau misalnya eksternal ini tuh dia mengevaluasi, dia memastikan kalau si sistem pengendalian internal dari perusahaan itu udah efektif atau belum. Nah, terus kalau auditor eksternal itu bersifat independen dan menggunakan pendekatan risk-based audit atau audit berbasis risiko. Jadi mereka juga menilai apakah sistem ini tuh bisa mencegah fraud atau enggak gitu. Oh, jadi gitu yang aku tangkap ya. Kalau internal auditor itu membangun dan mengawasi sistem pengendalian internal. Betul. Sementara kalau external auditor itu mengevaluasi apakah sistem itu efektif dan cukup kuat untuk mencegah resiko atau potensi fraud gitu ya. Betul. Benar banget. Jadi bisa dibilang dua peran ini saling melengkapi. Dari internal fokus di pengendalian, sedangkan yang eksternal fokus di penilaian dan pengecekan objektifnya. Makanya penting banget dua-duanya berusaha supaya proses auditnya maksimal dan bisa dipercaya. Oke. Nah, tadi kan kalian sempat menyebut yang namanya fraud ini. Tapi aku penasaran deh, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah perusahaan atau individu itu bisa sebenarnya itu buat melakukan kecurangan? Terus ada nggak sih indikator-indikator tertentu yang bisa jadi tanda atau faktor yang mendukung munculnya tindakan fraud itu? Oke, tadi kan pertanyaan Rian, kenapa sih fraud atau kecurangan bisa terjadi? Seperti yang diuji dalam mata kuliah audit, kita mengenal konsep adanya fraud triangle atau segitiga kecurangan. Kecurangan itu bisa terjadi pada tiga faktor utama. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yaitu ketika contohnya ada seorang staff yang ditekan oleh atasannya, misalnya kayak disuruh tanda tangan pengeluaran kas atau kayak disuruh masukin invoice. Jadi karena seorang staff itu merasa ditekan, jadi udah dilakuin aja kayak gitu. Yang kedua ada namanya opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan ini muncul ketika ada celah atau fasilitas yang memungkinkan seorang karyawan itu melakukan kecurangan. Misalnya atasan memberikan pelonggaran atau tidak adanya pengawasan sistem yang ketat.
keempat. Yang ketiga ada rationalization atau pembenaran. Nah, hal ini bisa terjadi ketika seorang membenarkan tindakan curang tersebut karena lingkungan sudah menganggapnya itu hal biasa. Jadi ada semacam pembenaran dalam diri bahwa hal itu wajar diakui kayak gitu. Oh, jadi mereka bisa seperti itu ngelakuin itu karena mereka masih punya privilege gitu ya, entah karena mereka disuruh sama atasan, sistem yang lower, atau lingkungan kerja yang kayak bilang ya udah bisa aja. Jadi bukan cuma karena niat ya, tapi karena ada kesempatan dan dukungan suasana juga kan. Berarti kalau kayak gitu, yang melakukan kesalahan itu semuanya pada tutup mata dong di sekitarnya. Iya benar banget, karena dia merasa kayak itu tuh normal gitu. Oh, Jadi mereka mewajarkan hal kayak gitu. nah, terus dari pengalaman kalian yang pernah kalian alami sebagai auditor, ada nggak sih jenis fraud yang sering kalian temui selama mengambil laporan keuangan perusahaan? Kalau itu tuh biasanya kita banyak nemuin yang namanya lapping. Jadi tuh lapping tuh banyak ditemuin karena dia kan bisa bilang gampang banget buat dilakuin ya. Jadi kalau misalnya si karyawan ini punya akses buat catatan, penerimaan dan yang lainnya itu, dia bakal gampang banget ngelakuin lapping ini karena ini mudah banget dilakuin sama karyawan. Nih, misalnya ya contoh. Misalnya ada karyawan sebelumnya ini si A gitu. Dia tugasnya menerima uang, mencatat, dan yang nulis laporan keuangannya juga. Terus dia tuh menerima pembayaran dari pelanggan satu. Terus duitnya dia nggak catat dan nggak dimasukin ke dalam laporan keuangan. Jadi si duitnya itu dia ambil buat kepentingan pribadinya sendiri gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada pembayaran lagi dari pelanggan yang berbeda, pelanggan kedua, itu bakal dia masukin ke akun perusahaan buat nutupin kecurangan dia yang sebelumnya gitu. Jadi itu berlangsung terus sampai tahun mungkinnya gitu. Oh gitu ya, jadi nanti uangnya diputar-putar buat nutupin transaksi sebenarnya gitu ya. Sekilas sih mungkin nggak kelihatan aneh ya, tapi ternyata ngaruh banget di laporan keuangan. Berarti kalau nggak dicek benar-benar, bisa aja perusahaan ini nggak nyadar kalau ada yang mainin data, apalagi kalau orang yang lakuin pegang dua peran seperti menerima dan nyatet uang gitu. Benar. Ini sih emang rawan banget ya. Nah, jadi ngerti kenapa kontrol iklan itu penting di sini. Jadi kayak harusnya tuh di sini ada pemisahan tugas antara piutang dan kas biar gak gampang disalahgunain. Jadi makanya kita juga harus nih rajin-rajin bandingin bukti-bukti kayak setoran dan buku kas yang dikonfirmasi ke pelanggan juga, karena lapping ini bisa menjadi kejadian yang justru gara-gara sistem pengawasannya lemah. Sebenarnya kenapa sih lapping itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi pastinya karena ada kelemahan dari pengendalian internal si perusahaan tersebut. Jadi kayak si karyawan ini yang tadi dibilang itu, dia yang nerima, dia juga yang nyatet gitu. Jadinya dia punya wewenang buat ngatur semua, jadi buat dimanipulasi itu gampang banget gitu. Tapi ya aku jadi pikiran deh, sebenarnya orang-orang yang nekat melakukan lapping itu pasti punya motivasi dong. Maksudnya kayak apa sih tujuan mereka sampai mau betul-betul melakukan gitu? Tujuannya sendiri yang pasti buat menyamakan pencurian kas yang sebelumnya dilakuin gitu. Jadi dia tuh merasa kayaknya dengan nutupin pakai uang yang selanjutnya itu bisa nutupin kesalahan dia sebelumnya. Padahal kan itu auditor tuh gampang banget buat melacak itu tuh bisa gitu sama auditor. Terus cara kalian ngedeteksinya itu gimana? Nah, auditor tuh biasanya yang pertama bakal mengkonfirmasi piutang ke pelanggan gitu. Dia nanya udah dibayar apa belum si utang itu, terus tanggal berapa, pokoknya rinci. Nanti sama auditor juga bakal ngecek di buku piutangnya bener apa enggak sama yang dibilang
bilang si pelanggan tersebut. Kalau misalnya si pelanggan bilang udah bayar tanggal segini tapi pencatatannya ternyata jauh-jauh nggak sesuai gitu, berarti itu bisa ada indikasi yang namanya lagi. Terus auditor juga bisa melakukan pemeriksaan mendadak, pemeriksaan kas mendadak. Ini tuh dilakuin biar ngecek gitu yang ditulis yang di buku piutang atau di buku kas dengan yang aslinya itu benar apa enggak segitu uangnya. Terus selanjutnya auditor juga bakal menganalisis umur piutang. Kalau misalnya si piutangnya itu lama banget kayak kok nggak dibayar-bayar gitu sama si pelanggannya ini, itu bisa jadi indikator adanya lagi. Karena kan biasanya pelanggan tuh kalau bayar bakal cepet-cepetan gitu ya, maksudnya nggak lewati batas gitu. Kecuali kalau dia ada masalah tertentu. Terus biasanya kalau misalnya pembayaran piutang juga kan ada diskonnya kan. Kalau bayar 10 hari lebih cepat itu bakal ada diskon, misalnya kayak gitu. Pasti pelanggan bakal nggak cepet-cepet bayar gitu. Terus auditor juga bakal bandingin jurnal penerimaan kas dengan slip setoran bank. Kalau misalnya penerimaan kasnya dicatat ada perbedaan tanggal gitu sama jumlahnya, itu juga bisa jadi indikasi terjadinya lagi. Nah, selanjutnya auditor juga bisa memperhatikan adanya keterlambatan posting. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan yang nggak wajar atau posting penerimaan kasnya di piutangnya tuh bisa menjadi tanda-tanda buat auditor kayaknya ada yang ini nih kurang nih gitu. Selanjutnya auditor juga bisa melihat kayak keluhan-keluhan dari pelanggan. Kadang pelanggan komplain nih kayak dia merasa udah bayar tapi kok ditagih terus, atau mungkin ada catatan utang yang nggak sesuai nih. Jadi ini menjadi alarm buat auditor. Selanjutnya salah satu tandanya tuh karyawan enggan ambil cuti. Jadi karyawan yang terlibat lagi itu biasanya kayak takut ngambil cuti karena mungkin kecurangannya bisa kebongkar nantinya. Jadi intinya lagi itu kecurangan yang tersembunyi di balik transaksi normal. Auditor berperan penting buat ngorek atau membongkar modus-modus yang kayak gini biar laporan keuangannya tuh di perusahaan benar-benar bersih, terpercaya dan bebas dari adanya lighting seperti itu. Oke, sepengalaman kalian selama menjadi auditor, ada nggak sih perusahaan yang telah tahun itu ditemukan kasus lighting oleh kalian? Ada sih, Ada lah. Boleh nggak sih di spill perusahaannya? Sebenarnya Spill dong. Spill dong. nggak boleh sebenarnya di spill karena kita sebagai auditor kan harus menjaga privasi klien. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri mungkin aku bisa ceritain ya. Mungkin selama sepengalaman saya jadi calon auditor setelah mengaudit terhadap akun kas dan piutang usaha itu ditemukan adanya praktik laping yang dilakukan oleh salah satu karyawan internal perusahaan. Nah, modusnya sendiri itu dengan menahan setoran angsuran debitur dan tidak menyetorkannya ke perusahaan dengan tujuannya itu menggunakan dana tersebut untuk menutupi tunggakan-tunggakan dari debitur lain. Nah, temuan ini menunjukkan terdapat 22 debitur yang telah menyetorkan pembayaran pada karyawan tersebut dengan total nilai sejumlah 76 juta. Jadi jika dikalkulasikan dengan bunga dan dendanya itu jumlahnya mencapai kurang lebih 100 juta. Nah, praktik laping ini menyebabkan ketidaksesuaian antara saldo kas menurut catatan perusahaan dengan realisasi dana yang diterima, serta mengakibatkan pencatatan piutang yang tidak mencerminkan dengan kondisi yang sebenarnya. Itu. Oh iya, tadi kan dari mereka itu sudah terbukti melakukan lighting ya. Terus apa sih langkah dan opini apa yang mungkin diberikan oleh auditor kepada perusahaan tersebut? Oke, sebagai auditor, yang pastinya langkah yang diambil yang pertama itu melakukan konfirmasi secara langsung pada debitur untuk mencocokkan pembayaran yang telah mereka lakukan dengan pencatatan perusahaan. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi kas dan menelusuri transaksi yang mencurigakan, terutama yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan karyawan tadi. Selanjutnya, melakukan temuan tersebut kepada manajemen supaya dilakukan adanya tindakan hukum
dan supaya nantinya dilakukannya penguatan sistem pengendalian internal yang khususnya dalam hal pemisahan fungsi penerimaan kas dari pencatatan transaksi. Dan setelah memberikan langkah-langkah penyelesaian tersebut, kemudian auditor memberikan rekomendasi pembentukan sistem verifikasi silang dan rotasi tugas agar praktik serupa tidak terulang. Selanjutnya, setelah auditor memberikan langkah-langkah tersebut, yang terakhir adalah auditor memberikan opini. Karena kejadian laping ini berdampak materialitas terhadap keandalan penyajian saldo kas dari utang usaha, setelah menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam pengendalian internal, auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Namun, apabila praktik ini tersebar luas dan mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan secara signifikan, serta menunjukkan adanya unsur ketidakjujuran oleh manajemen dalam penyajiannya, maka auditor berhak memberikan opini tidak wajar. Wah, berarti praktik laping ini lumayan banyak juga ya, apalagi kalau sampai saldo kas di laporan keuangan jadi sesuai sama kondisi yang aslinya. Itu kan bisa banget bikin laporan keuangan yang kelihatan sehat, tapi pada rasanya biasa aja. Ya, parahnya lagi sistem kontrolnya internal lemah, orang bisa menyalahgunain posisi buat nutupin transaksi kayak gitu. Makanya tadi langkah auditor buat konfirmasi ke kreditor sama rekonsiliasi kas itu penting banget sih. Terus ada lagi nggak sih kasus laping kalian temuin? Pasti ada, karena kan banyak banget. Nah di sini kalau kasus ini bukan aku yang ngalamin, cuma ini kasusnya udah booming banget, udah dari tahun 2000-an. Boleh di-spill nggak ya? Boleh diskusi. Boleh, spill aja ya. Di sini tuh ini kasusnya itu dilakuin sama PT Asuransi Jiwasraya. Tahu? Oh, Jiwasraya. Tahu kan? Nah, ini tuh berawal dari tahun 2000-an. Jadi pada tahun 2000-an ini PT Jiwasraya tuh udah menunjukkan ada tanda-tanda kesulitan keuangan. Bahkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu udah memberikan opini ke laporan keuangannya si PT Jiwasraya ini, yaitu opininya disclaimer. Itu kan berarti udah jadi sinyal bahaya kan buat laporan keuangan itu, berarti nggak bisa dipercaya gitu. Terus buat nutupin si defisit tadi, si PT Jiwasraya ini melakukan window dressing atau rekayasa laporan keuangan biar yang kayak Ria tadi bilang, biar kelihatannya sehat padahal kenyataannya enggak. Terus pada tahun 2012 Jiwasraya ini meluncurkan produk baru yang bernama GS Protection Plan atau dikenal sebagai GS Saving Plan. Nah ini tuh menawarkan bunga yang sangat tinggi, itu 9-13%. Itu tuh jauh banget dari rata-rata pasar gitu kan. Terus tujuannya tuh buat apa? Jadi buat menarik dana segar dan menutupi kewajiban sebelumnya. Tapi ini malah jadi beban baru buat PT Jiwasraya ini kan. Nah dari dana-dana yang terkumpul itu nantinya bakal diinvestasikan ke saham-saham dan reksadana yang berkualitas rendah, yang gorengan gitu, yang berisiko tinggi. Nah ini tuh menyebabkan kerugian masif ketika nilai investasi tersebut anjlok. Nah terus pada tahun 2018 masalah itu mulai kesebar gitu ya ke publik karena si Jiwasraya ini tuh gagal membayar polis jatuh tempo kepada nasabah, termasuk ke nasabah yang produk baru yang tadi itu yang GS Saving Plan. Terus untuk total kerugiannya itu mencapai triliunan rupiah, itu banyak banget kan ya. Nah, terus tahun 2020 nih Kejaksaan Agung tuh mulai melakukan penyelidikan intensif dan menetapkan beberapa tersangka utama, termasuk mantan direksi Jiwasraya dan sejumlah pihak swasta. Nah, terus mereka tuh dituduh melakukan korupsi dengan menyalahgunakan dana investasi yang merugikan negara sekitar 16,8 triliun. Wow, ini besar banget, sampai triliun. Terus konsekuensi buat mereka itu apa aja sih, dan mungkin penyelesaiannya itu gimana? Nah kalau konsekuensinya sendiri itu pastinya dihukum penjara. Itu bahkan ada yang sampai seumur hidup hukumannya. Terus
Terus buat penyelesaiannya, PT Jiwasraya ini resmi ditutup pada tahun 31 Mei tahun 2021. Terus polis-polis nasabah itu direstrukturisasi dan dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG Life dan anak-anak perusahaan holding BUMN asuransi dan penjaminan. Dan baru ini Januari tahun 2025 OJK itu secara resmi mencabut izin usaha Jiwasraya. Nih, dari tahun 2000 sampai dari tahun 2000 dan ini tuh baru selesai tahun 2025 Januari. Itu kan lama banget kan karena emang kasusnya besar juga kan dan kerugiannya juga besar gitu. Wah, berarti tahun ini nggak main-main sampai ada yang difonis seluruh segala. Ini bukti kalau fraud yang skala besar itu bisa benar-benar mengambil sistem, bukan cuma lebih doang, tapi juga nyeret banyak orang sampai ke ranah hukum. Dan yang lebih nyesek itu nasabah-nasabahnya. Mereka kan udah percaya sama perusahaan asuransi buat jamin masa depan mereka. Tapi ujung-ujungnya malah jadi korban dari kelalaian dan keserakahan dalam mereka. Makanya dari semua kasus yang kita jelasin tadi, harusnya kita semua nih, termasuk calon auditor kayak kita, itu makin sadar pentingnya pengawasan internal dan integritas. Karena kalau kontrolnya lemah, bukan cuma satu atau dua orang yang menang, tapi seluruh sistem bisa ambruk. Wah, gak kerasa banget obrolan kita ini udah sejauh ini. Tadi kita udah bicara dari mulai fraud, kasus lapping, dan contoh kasus lapping di perusahaan. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Terima kasih udah jadi kita udah dibagiin. Enggak dong, kita dibagiin lagi. Makasih buat Kak Victoria dan Kak Yumi yang udah sharing ilmunya, pengalaman, dan juga membuka mata kita tentang dunia audit. Nggak cuma soal angka, tapi juga penuh strategi dan kewaspadaan ternyata. Fix ya, di sini kita makin semangat buat jadi auditor, tapi tetap ya sambil waspada sama yang namanya fraud dan jenisnya. Iya, benar banget. Sekali lagi terima kasih ya, dan terima kasih juga yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, yang pastinya di Gas Berlin Audit School.